Hai, 1000 hari pertama menuju PhD. Hari ini saya ikut kuliah biostatistik oleh yang dibawakan oleh Prof. Siswanto Adiwilopo. Nah, di kesempatan kali ini diberikan materi mengenai salah satunya saya ingat betul bahwa tentang hipotesis gitu ya. Teman-teman tentu ketika menentukan sebuah penelitian ada hipotesisnya, dan di dalam penelitian tersebut atas dasar hasilnya nanti kita akan mendapatkan data informasi mengenai p-value. Nah, tentu teman-teman khususnya di bidang kesehatan sering mendapatkan atau menentukan p-value-nya sebesar 5% atau sekitar 95% untuk confident intervalnya. Teman-teman yakin nih secara statistik, significantly secara statistik ya. Nanti ketika p-value-nya di bawah 0,05, biasanya kan diambil angka seperti itu tuh, bahwa hasilnya signifikan. Apa yang ditemukan dari hasil penelitian teman-teman bisa di generalisasikan di populasi gitu ya. Nah, 5% atau 0,05. Teman-teman pernah dengar nggak kalau alfa ternyata juga bisa 1% loh, atau 0,01. Itu bisa ditentukan ketika hasil yang memang ingin didapatkan, simpulan yang ingin didapatkan itu memang lebih ketat. Misalnya ketika kita mau memberikan obat tertentu atau menguji tentang efektivitas obat tertentu, sesuatu terapi yang baru yang memang kesalahannya kalau bisa sesedikit mungkin. Jadi memang sangat ketat sehingga memang alfanya diharapkan 1% atau sekitar 0,01. Tapi mungkin nggak ketika alfanya 10%, jadi 0,1. Ya, signifikansinya 0,1 mungkin nggak? Ya, ternyata dari perkuliahan beliau ternyata mungkin bisa saja ketika alfanya kita tentukan 10%, ternyata bisa. Kapan itu digunakan? Ketika perubahan sedikit saja itu ternyata sudah dianggap sebuah prestasi yang baik, dianggap sebagai pencapaian yang baik, sehingga memang kesepakatannya tidak selalu sebesar 5% atau 0,05. 10% itu juga memungkinkan, walaupun memang agak sedikit jarang. Memang kesepakatan secara umum diambilnya adalah signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Nah, teman-teman sekalian, tadi kan disampaikan jika di bawah 0,05 misalkan gitu ya, itu adalah signifikan secara statistik. Tapi teman-teman, ternyata di kuliah untuk nanti pengambilan topik untuk disertasi, kemudian penelitian untuk jenjang S3, kita tidak bisa hanya sekadar, kalau nanti ambil kuantitatif ya, tidak hanya sekadar sampai signifikan secara statistik, tetapi justru lebih dari itu. Misalkan ketika penurunan atau efektivitas terapi, diet, obat itu ternyata bisa membantu menurunkan berat badan. Signifikan nih secara statistik nih, bisa membantu menurunkan berat badan. Tapi apakah penurunan berat badan, penurunan tekanan darah, atau mungkin perubahan biomarker fisik yang lain itu practically signifikan atau tidak? Ya, jadi signifikan secara statistik iya. Tapi kemudian kita harus mengkaji lebih lanjut apakah penurunan, peningkatan atau perubahan biomarker ataupun apa yang akan kita cari itu signifikan secara praktis. Ya, kalau signifikan secara statistik kita bandingkan dengan besaran alfa yang sudah kita tentukan sejak awal. Apakah itu 5% seperti yang memang kesepakatan secara umum, 1% jika memang peningkatannya atau risikonya sangat besar, misalnya menyangkut nyawa, sehingga kalau bisa kesalahan sedikit pun itu dicegah, atau justru 10% ketika perubahan sedikit saja itu ternyata sudah memberikan dampak yang atau prestasi yang luar biasa. Nah, kalau tadi signifikan secara praktis itu nanti akan ditentukan atau akan diputuskan oleh pakar di bidang tertentu gitu. Contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan saya mengembangkan sebuah terapi baru untuk diet gitu ya. Ternyata diet yang saya perkenalkan itu bisa membantu menurunkan berat badan secara signifikan secara statistik. Misalkan penurunan berat badannya adalah 1 kg dalam 5 bulan atau dalam 6 bulan. Nah, kalau secara statistik itu memang bisa turun, tetapi signifikan secara statistik ya penurunan tersebut. Tetapi apakah secara praktis penurunan 1 kg berat badan di dalam 5 atau 6 bulan itu sesuatu prestasi yang baik, sesuatu capaian yang baik? Nah, tapi secara praktis tidak gitu ya. Jadi signifikan secara statistik belum tentu signifikan secara praktis. Itulah sebabnya
tadi diberikan informasi, kami sebagai mahasiswa S3 perlu mengkaji lebih lanjut, bukan hanya signifikan secara statistik saja atau kita uji dengan alfa tadi, tetapi juga sampai ke praktis. Nah, ketika kita sampai ke praktis, kita perlu memperhatikan kaidah keilmuan kita. Kita perlu berdiskusi lebih lanjut dengan pakar-pakar di bidang yang memang kita sedang geluti tadi. Nah, selain signifikan secara statistik, signifikan secara praktis, tadi ada istilah baru yang memang menggelitik gitu ya, yaitu adalah signifikan marginally signifikan. Jadi signifikan tetapi tipis nih gitu ya, hampir mendekati signifikan. Contoh misalkan ketika alfa yang kita tentukan ada 5% atau 0,05, ternyata p-value kita ya yang sedang kita uji adalah 0,0559 ya. Ya memang tidak signifikan secara statistik karena memang di atas alfa gitu ya, 0,0559, sedikit sekali di atas alfa, tetapi kan mepet. Nah, gitu. Jadi beberapa artikel ilmiah di publikasi internasional ternyata ada istilah baru bagi saya gitu ya, istilah baru namanya marginally significant. Jadi signifikan tetapi tipis ya, marginally significant. Nah, itu juga pembelaan sebenarnya ya. Nah, tadi disampaikan juga, saya bertanya, apakah itu mungkin ketika alfanya kita naikkan jadi 0,06 biar signifikan gitu ya, jadi atau 6% bukan 5%, ya sah-sah saja sebenarnya, hanya saja tidak lazim gitu ya, karena memang kelaziman atau kesepakatan secara umum alfa yang diambil adalah 5% atau 0,05. Namun demikian tadi diberikan penjelasan kalau alfanya ambil 6% itu juga boleh. Oke, hari ini kita belajar signifikan secara statistik, signifikan secara praktis, kemudian signifikan secara marginally signifikan. Oke, kalau di program studi S3 Ilmu Kedokteran dan Kesehatan di FKKMK UGM, kami diminta untuk menggunakan aplikasi Stata. Teman-teman, apakah ada yang baru dengar Stata gitu ya? Bukan R, Amos, atau bahkan mungkin SPSS. Nah, teman-teman sekalian, SPSS mungkin sebagai aplikasi pengolah data statistik yang memang masif digunakan secara umum di masyarakat Indonesia. Namun demikian, menurut penjelasan dari Prof. Siswanto Adiwilopo, disampaikan bahwa SPSS itu lebih cocok untuk pengolahan data yang mungkin sifatnya data-data sosial, kemudian penelitian sosial, kemudian juga yang sampelnya mungkin kecil gitu ya. Tetapi jika teman-teman meneliti di ranah kesehatan, teman-teman di ranah kedokteran gitu ya, akan lebih baik menggunakan aplikasi namanya Stata. Dan memang kami diminta untuk menggunakan aplikasi Stata karena lebih mudah, kemudian outputnya lebih menarik, kemudian juga ternyata lebih baik di bidang kesehatan dengan sampel yang besar menggunakan aplikasi statistik, yaitu namanya Stata. Nah, teman-teman sekalian, khususnya buat teman-teman yang sedang ambil S3 bersama saya ataupun kakak kelas, ataupun teman-teman yang mungkin akan menyusul kami di UGM, selain mempersiapkan aplikasi Stata, saya punya buku menarik. Nah, ini namanya Petunjuk Penggunaan Stata, ditulis langsung oleh Prof. Siswanto Adiwilopo. Nah, teman-teman, buat kalian sekalian yang mungkin mencari buku di marketplace agak sedikit susah gitu ya, silakan teman-teman bisa mendapatkan petunjuk penggunaan Stata langsung dari Prof. Siswanto. Nah, karena Prof. Siswanto sendiri yang membawakan materi tentang Stata dan memang mewajibkan kita semuanya belajar, kemudian nanti menulis disertasi, penulisan laporannya menggunakan Stata. Teman-teman bisa mendapatkan buku petunjuk penggunaan Stata ini di Pusat Kesehatan Reproduksi FKKMK UGM. Kebetulan Prof. Siswanto juga menjadi bagian dari pusat studi tersebut gitu ya. Oke, selamat belajar, selamat memperdalami biostatistik. Saya juga harus belajar lebih lanjut. Oke, see you. 1000 hari menuju doktoral, menuju PhD, kita lalui dengan gembira. Ciao.